Jangan sekali-kali menyakiti mereka yang memiliki ekonomi yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai saya dakwah itu udah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu dari door to door, dari pintu ke pintu. Kalau buka majelis taklim ini pada saat masih hidupnya Habib Muhammad bin Ali Ba'agil dulu, sebelum ada Ridwan, 11 tahun yang lalu, Pak. Itu ba'da sholat isya, dan sempat terputus karena Al-Fakir harus menimba ilmu lagi, mondok maneh, dan terputus lagi karena harus mencari duit, golek kerjaan. Terputus majelisnya karena saya tidak mau membuka majelis berdasarkan pemberian orang lain. Saya tidak mau. Saya harus kaya dulu, punya penghasilan tetap, baru saya akan melanjutkan dakwah. Karena setiap dakwah tidak diiringi ekonomi yang bagus, dia akan jadi pengemis. Para habaib, para kiai, para dai itu kalau dakwah tidak menggunakan ekonomi yang kuat, basic ekonomi yang kuat, jadi pengemis. Apa akhirnya? Minta sumbangan, nggih pengajian jaluk proposal, gak etis, Pak. Pengajian tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad ngisore Indomie goreng, ngisore cap-capane rokok. Gak masuk akal ini. Anda menghina Nabi Muhammad ya. Dakwah ini bukan tanafus, bukan saing-saingan. Dakwah ini tujuannya untuk membahagiakan Rasulullah. Ya, kalau kita tidak siap mental ya, tidak siap kesabaran, ojo dakwah. Karena setiap tantangan dakwah itu diiringi dengan mahabbah, mental yang kuat, leka yus tukaran terus mbek wong. Itu yang Al-Fakir titipkan di majelis yang singkat ini. Saya tidak akan berpanjang lebar, dan mudah-mudahan apa yang kita alami mendapatkan ridho dari Allah. Dan sudah biasa dan selayaknya kita yang berkecimpung dalam dakwah selalu mendapatkan gunjingan. Ya, biasa itu. Gunjing kita mencaci maki sudah biasa, wis lagune. La ilaha illallah. Uji kesabaran dakwah ini. Namun jangan merasa kita yang benar. Ya, jika ada orang mengkritisi, jika ada orang yang menggunjing, kita bersyukur kepada Allah. Berarti kita masih dipertimbangkan. Sing susah iku lek wis dakwah gak ono sing ngrasani, gak ono sing gunjing. Ndak ada juga yang mengganggu. Ini susah kita, Pak. Dianggap seperti orang gila. Dan Anda tidak dihargai berarti. Sebetulnya saya ingin menceritakan beberapa kaitan tentang masalah Ahlul Bait. Karena dalam satu petunjuk Al-Fakir diingatkan, berhati-hatilah kita kepada para fakir miskin, fuqara wal masakin, hati-hati. Jangan sekali-kali menyakiti mereka yang memiliki ekonomi yang lemah. Hati-hati. Jangan meremehkan mereka.
Pernah suatu ketika ada seorang fakirah, orang miskin, meminta bantuan dari orang yang kaya. Wahai orang yang kaya, saya meminta bantuan, saya seorang janda dan memiliki anak-anak yatim. Saya adalah orang yang miskin, fakir, mohon bantuan. Kata orang yang kaya ini, kebetulan orang kaya ini juga seorang ulama. Orang kalau sudah ulama itu egonya tinggi, Pak. Orang ngerti ilmu agama itu egonya tinggi dia. Apalagi ditunjang punya ekonomi yang bagus, ini mesti sombongi. Bahaya nih. Orang seperti itu bahaya. Harus dia sering-sering buka telinga, terima nasihat orang lain. Maka si ulama tadi mengatakan, engkau janda. Iya, saya ini seorang janda dan saya punya anak-anak yatim. Saya minta bantuan. Dan saya ini juga seorang syarifah. Saya cucu Rasulullah. Kata ulama ini, Anda mengatakan janda, anak yatim, syarifah lagi. Buktinya apa? Dia suruh buktikan. Dia nggak bawa apa-apa, hanya menggunakan badannya aja untuk meminta bantuan. Akhirnya dia ta'athar, orang fakir ini hatinya tergores, pulang. Ketika pulang menangis, saya tidak berbohong, saya seorang syarifah. Maka beliau pun berpindah meminta bantuan kepada seorang rohib. Jadi pendetanya orang Majusi, minta. Akhirnya sama orang Majusi tadi dikasih uang secukupnya. Anda butuh berapa ini? Malamnya ulama ini bermimpi seolah-olah dunia ini kiamat. Dia melihat prosesi kiamat itu terjadi sampai akhirnya dibangkitkan semua dari alam kuburnya, dan sampai melihat istana yang sangat besar sekali. Ditanya, punya siapa ini? Tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya ulama ini bertemu orang yang sangat berwibawa. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku adalah salah satu pewarismu, orang yang berdakwah di jalanmu. Tolong akui aku sebagai umatmu, dan aku ingin bertanya, itu milik siapa istana itu? Kata Rasulullah, buktinya apa engkau umatku? Buktinya apa engkau umatku? Sebagaimana yang kau keluarkan dari lisanmu ketika ada seorang yang fakirah meminta bantuan darimu, mengatakan, mana buktinya kalau engkau adalah seorang syarifah, seorang janda dan memiliki anak yatim? Buktinya apa? Kalau kita, hikmah di sini saya hentikan. Hikmah di sini, kalau kita sudah tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang fakir, jangan menyakitinya. Entah dia pakai tato, entah dia pakai apa, sudah jangan. Jangan ngasih orang itu, nanti dia dibuat mabuk. Tahu dari mana kita? An-nasu hukmuhu bidh-dhawahir wasir ilallah. Manusia itu menghukumi dengan zahirnya. Kalau untuk masalah hati, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan fudul. Fudul itu mencari tahu. Ini orang pakai tato, ini orang pakai gitar-gitaran, kebiasaannya dia mabuk. Jangan dikasih uang, nanti uangnya tersebut dibuat mabuk. Tahu dari mana kita? Itu bukan urusan kita. Kita kalau mau ngasih, nggak usah menghukumi orang. Ini terjadi dan tertulis dalam kitab, dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, dan diedarkan di setiap pondok pesantren kisah ini. Hikmah yang kedua kita ambil dari cerita lanjutan ini, orang tersebut akhirnya bertanya, rumah ini milik siapa? Dijawab oleh Rasulullah, milik seorang pendeta Majusi, seorang rohib. Loh, bukannya dia kafir ya Rasulullah? Maka dia terbangun. Ketika dia terbangun, langsung ke rumahnya rohib itu,
melihat seorang Syarifah dan anak-anaknya ini ada di rumahnya, mengatakan kepada pemilik rumah tadi, rohib tadi, wahai rohib, saya seorang ulama, menginginkan muslimah ini untuk tinggal di rumahku dan saya tanggung bebannya. Kata si rohib ini apa? Enggak bisa. Loh, engkau kan kafir, engkau tidak berhak untuk mengasuh Syarifah ini, muslimah ini. Kenapa saat ini aku tidak boleh? Saya lebih berhak karena saya ada seorang pemuka agama, seorang tokoh agama yang lebih berhak untuk menaungi muslimah ini. Dijawab oleh rohib tadi, ya kemarin saya kafir, pagi tadi saya ditemui oleh Nabi Muhammad dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan saya sekarang sudah beragama Islam, dan saya bagikan seluruh harta warisanku untuk menaungi janda dan anak yatim ini, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan dzurriyyah Rasulullah ini cukup dengan darah dan dagingnya Nabi Muhammad. Tidak butuh pujian kita, tidak butuh kehormatan dari kita, tidak butuh mereka. Cukuplah mereka dimuliakan oleh Allah sebagai darah daging Nabi Muhammad. Kurang apa lagi? Tidak ada kemuliaan setinggi darah daging Rasulullah.